Assalamualaikum sahabat Rahmandu, salam sejahtera untuk semuanya. Dajjal muncul di Indonesia. Saya kadang berpikir kapan kira-kira Dajjal yang bermata sebelah itu muncul. Banyak orang yang menginginkan Dajjal buru-buru muncul karena support sistemnya sudah terang benderang. Ada juga yang pada ketakutan ketika Dajjal datang dengan propagandanya. Dajjal datang itu tidak ujuk-ujuk. Dia keluar saat kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan ada di titik mendekati nol. Sedangkan kemungkaran, ketidakadilan, keserakahan, kesombongan, dan kerakusan ada di titik satu. Dunia ini akan penuh ketimpangan sosial, sehingga simbol Dajjal bermata satu itu ada di depan mata kita. Bagaimana tidak, saat ini banyak hal-hal yang terjadi di luar kendali etika manusia pada umumnya, bahkan bertolak belakang dengan hukum dan akhlak. Seperti yang benar disalahkan karena ada support system di situ. Yang haram dihalalkan akibat support system juga. Hampir di semua lini kehidupan mengalami hal yang sama, sehingga kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan ada di titik nol. Kok bisa kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan ada di titik nol? Tentu saja bisa. Ketika semua sudut-sudut dan lini kehidupan seperti institusi pendidikan, hukum, ekonomi, politik, bahkan agama sudah tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan haram, mana yang benar dan salah. Semua menjadi support system yang mendukung satu sama lain. Hal inilah mengapa kebenaran itu nyaris sekedar konsep. Bukannya saat itu banyak orang-orang pintar dan cerdas, bahkan banyak ulama-ulama yang baik yang bisa mengimbangi merajalelanya keburukan, kebrutalan, dan kerusakan moral? Tentulah tidak, karena sebenarnya mereka adalah bagian dari keburukan dan kerusakan moral itu sendiri. Kita tahu bahwa hampir semua negara di muka bumi ini mengalami degradasi moral. Keputusan-keputusan yang diambil di suatu negara sudah jauh dari menjunjung tinggi moralitas, kebenaran, dan keadilan. Di hampir semua negara akan mengalami persoalan-persoalan yang sama, sehingga tanpa disadari semua negara mengalami kebobrokan di mana-mana tanpa ada satupun orang atau korporasi yang mampu mengimbanginya. Ketika pion-pion Dajjal sudah ada di semua lini kehidupan dan hampir rata di semua negara, maka tiba saatnya lah Dajjal itu muncul dengan propagandanya. Dajjal muncul sebagai penyempurna kerusakan di muka bumi ini. Kenapa Dajjal banyak pengikutnya saat itu, termasuk orang-orang pinter, ulama, guru besar, dan orang-orang yang seakan-akan mendakwakan agama malah ikut Dajjal? Karena mereka sefrekuensi, walaupun beda jubah. Kita sudah melihat dengan terang benderang bagaimana kelakuan orang-orang berjubah itu tambal sulam kata-kata dan fatwa, seakan-akan mereka paling benar, paling suci. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya?
Mereka satu frekuensi dengan Dajjal yang bermata satu itu. Hidup di akhir zaman itu berat sobat. Semua akan mengalami masalah yang sulit dalam banyak hal. Cukup diberikan Furqan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bagus, karena Furqan ini harta yang sangat mahal. Anda bisa berpikir dan mengambil keputusan dan mampu memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Dan satu lagi, mana yang halal dan mana yang haram. Tanpa melihat saat itu posisi Anda ada di penjara atau di jurang kehancuran. Lalu, Dajjal akan muncul di mana? Ya, bisa jadi di Indonesia. Selamatkanlah diri kita. Sobat, kira-kira menurut sahabat bagaimana dengan artikel ini? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Salam Furqan. Wassalam.